What's up geng, apa kabar? Sehat-sehat kan? Aku harap kalian sehat-sehat. Kali ini videonya agak lebih serius sedikit ya. Nggak bercanda dan nggak ngomongin soal game atau liburan atau vlog kemana-mana. Tapi tentang, ada berapa dan sering banget ada yang nanya, Bang, skill aku begini nih di Thailand, aku nggak ya? Bang, ada kerjaan nggak di Thailand? Aku garis bawahi borderline lah ya, borderline bahwa aku juga di Thailand nggak enak-enak amat gitu, sakit juga, berdarah, nangis, dan ya bahasanya ya gitu. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kalian lihat di sosial media apapun itu, trust me, itu nggak bener-bener sebuah realita. Aku akan menampilkan sesuatu yang enak untuk dilihat, sesuatu yang mungkin fun untuk dipertontonkan, dan aku nggak akan mempertontonkan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat orang lain kasihan gitu. Dan aku rasa semua orang juga akan seperti itu, termasuk kamu. Oke, kembali ke topik. Ini adalah video yang aku buat atas dasar keprihatinan, kekhawatiran yang terjadi belakangan ini. Sebuah kasus tindak pidana kriminal yang sebenarnya udah cukup tua banget. Kalau zaman dulu namanya perbudakan, tapi sekarang lebih kepada TPPU, tindak pidana perdagangan orang. Aku nggak akan bicara soal dasar hukum dan sebagainya, tapi tentang sebuah kasus yang sebenarnya harus menjadi titik waspada kalian semua. Be aware untuk kalian para pencari kerja yang mencari kerja di luar negeri. Ya. Di bulan Maret kemarin ada sebuah catatan 95 orang berhasil diselamatkan. Terus I'm pretty sure, aku yakin banget bahwa dari 90 itu, yang dikemukakan, yang disampaikan, yang dipaparkan, itu hanya puncak gunung es secuil. Aku yakin banget. Even saya nggak punya bukti, even saya nggak punya data, tapi fakta di lapangan, aku yakin banget itu hanya secuil. Di bawahnya masih banyak hal-hal yang belum sempat terungkap, dan aku harap pihak kepolisian dari negara manapun lah yang mau mengungkap ini dengan serius, please gitu, selesaikan ini gitu. Teman-teman yang sedang mencari pekerjaan di Thailand khususnya, banyak tawaran yang terjadi ya, tawaran di marketplace, di kanal-kanal, di portal-portal online yang mengatakan, hey, kita lagi hire orang nih untuk perusahaan telemarketing, untuk customer service nih, untuk orang IT nih, untuk bla 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 bla, dengan gaji 20, 15 ribu, 35 ribu baht one month, satu bulan, 35 ribu baht, 20 ribu baht, gila tuh. Untuk orang yang nggak punya penghasilan, tiba-tiba jeblar ditawar 35 ribu baht, wah lumayan nih. Aku cabut dari Indonesia, percuma di Indonesia cari kerjaan susah. Harus punya orang dalam, harus ngejilat sana sini, harus tidur sama atasan buat dapat kontrak. Kalau ada tawaran seperti ini, kenapa enggak? It's okay. Tapi yang ingin aku katakan adalah beware, waspada. Ciri-cirinya, ini yang wajib untuk kita ketahui. Ciri-cirinya adalah mereka dengan mudah untuk menerima bahkan sebelum ada tahap interview. Mereka hanya nanya usia kamu berapa, udah menikah atau belum, kemudian oke, udah punya paspor atau enggak. Kalau kalian belum punya paspor, kalian diminta untuk bikin paspor dulu. Setelah itu kalian akan diberangkatkan menuju Thailand. Di Thailand kalian akan diajak muter-muter, foto-foto, video call dengan keluarga kalian. Mom, Dad, aku udah sampai di Thailand nih gitu. Butlernya baik deh ngajakin aku keliling-keliling. Tanpa kalian sadari bahwa itu adalah bagian dari distraction, supaya keluarga kalian yakin bahwa oh, anak saya selamat nih di Thailand. Ya. Setelah kalian puas keliling-keliling di Thailand, kalian akan dibawa ke perbatasan. Disinilah puncaknya, pintunya. Handphone kalian, akses komunikasi kalian akan close, tertutup. Paspor kalian akan ditahan dengan alasan akan dibuatkan visa. Gimana mungkin orang kerja di luar negeri nggak punya visa? Dan perusahaan apa yang sangat berani mempekerjakan orang dari luar negeri yang tidak punya visa? Udah nggak masuk logika. Hati-hati. Tawaran walaupun gaji 100 ribu baht, 200 ribu baht sebulan, tapi kalau udah seperti ini, please, nyawa kalian taruhannya, hidup kalian, keringat kalian, air mata kalian menjadi taruhannya. Sering terjadi. Aku beberapa kali menemukan WNI yang tiba-tiba kabur dan nggak tahu harus mau kemana, nggak tahu mau minta tolong sama siapa, hingga akhirnya perlu berkali-kali sampai ke KBRI
kemudian diproses. Banyak sekali terjadi. Myanmar, Thailand sekali lagi, Thailand bukan tidak aman ya. Thailand sayangnya sering dijadikan gate entry, pintu masuknya. Ya, sebagai celahnya seperti itu. Kalau di Thailand sendiri sih sejauh ini aman-aman aja. Cuma yang bawa-bawa nama Thailand ini yang kurang ajar ya. Jadi itu untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan di luar negeri, saran dari aku, perhatiin dulu perusahaan apa yang kalian tuju. Apakah perusahaan itu memiliki legalitas company yang bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ada kontrak resmi yang bisa kalian yang sah di mata hukum, entah Indonesia atau Thailand. Jadi kalian memiliki dasar hukum yang kuat kalau terjadi sesuatu. Akses tempat tinggal juga penting. Akses tempat tinggal ya. Kalau kalian harus tinggal di asrama oleh perusahaan tersebut ya oke, nggak masalah. Nikmati aja, mungkin 3 bulan, 6 bulan kalian akan bisa sewa rumah, kosan, apartemen, tergantung niat kalian. Tapi harus jelas dulu mesnya di mana, jarak dari perusahaan seperti apa. Tapi kalau ternyata kalian masih tergiur dengan iklan-iklan yang beredar di Indonesia, Singapura, Malaysia tentang lowongan pekerjaan itu yang cukup menggiurkan itu, telemarketing, aku saranin kalian untuk melaporkan segera ya ke pihak yang berwajib untuk memutus rantai ini. Karena aku akan berikan gambaran lebih secara detail, secara singkat aja apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kalian akan dibawa dari Indonesia masuk salah satu gate-nya adalah Thailand. Di Thailand kalian akan dibawa ke perbatasan konflik. Jadi pemerintah Thailand tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia apalagi, mereka akan angkat tangan. Jadi kalian di perbatasan itu akan dipaksa untuk menjadi seorang penipu. Kalian akan online scamming, kalian berpura-pura menjadi perusahaan investasi, kalian berpura-pura menjadi perusahaan asuransi, kalian berpura-pura untuk kartu kredit dan sebagainya. Kalian akan diberikan target ya. Contohnya 5 target lah seminggu. Tapi kalau kalian tidak mampu mencapai target itu, akan ada punishment, akan ada hukuman, entah psikis, entah fisik. Ya, ada 2 hal ini, entah psikis, entah fisik. Ini hati-hati banget. Walaupun ada tawaran yang biasanya sering, kalau kalian hidupnya agak free and wild gitu ya. Wah, ada lowongan nih apaan? Jadi admin judi slot, please don't be stupid. Even di Thailand pun, kalau ada lowongan judi slot, ngapain jauh-jauh nyari di Indonesia, boy? Di Thailand banyak kali orang-orang cari kerja kok, cuma pengen jadi judi slot. Nggak harus nyari orang Indonesia. Walaupun pasarnya di Indonesia. Nih, ya, nggak ngomongin soal judi slot ya. Tapi kok kalian sedang kecanda judi slot, please stop it. Bodoh kok kalian main judi slot. Jangan tergiur oleh tawaran-tawaran seperti itu. Ya, walaupun sebagai agen judi slot, karena ujung-ujungnya kalian akan menjadi online scamming, penipu online, telemarketing dan sebagainya. Ada beberapa kasus yang kita ketahui, ada yang dicambuk, ada yang jarinya dipotong, ada yang tiba-tiba hilang begitu aja, dan kita nggak tahu orang tua di Indonesia kemana anak saya, dia nggak tahu. Dan pemerintah Indonesia juga mau ngapain, dicari di mana nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena itu anak masuk ke daerahnya orang lain, masuk ke negaranya orang lain tanpa izin, tanpa ada dokumen resmi. Jadi negara nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan pernah menyalahkan negara. Kenapa sih KBRI begini-begini? Kenapa sih negara tidak merespon? Karena negara nggak tahu apa-apa. Karena mereka nggak bisa. Ya gimana dong? Gitu. Ngurus dokumen kagak, laporan kagak, tiba-tiba hilang aja. Giliran hilang, ya pelajaran penting. Dan kalau yang sudah terjadi belakangan ini, yang kemarin-kemarin, mereka yang sudah terjebak dalam lingkaran setan ini, yang diculik oleh bangsat-bangsat ini, bajingan-bajingan ini, mafia-mafia orang ini, korban-korban ini akan kabur, mencoba untuk melarikan diri, mencari celah sekecil apapun untuk keluar dari sekapan ini, lingkaran ini. Dan di saat mereka berhasil keluar dari perbatasan, mereka baru bisa mencoba untuk minta pertolongan dari pihak Thailand atau bahkan KBRI Indonesia. Di sini baru Thailand ataupun Indonesia bisa membantu dengan maksimal, karena sosoknya udah ada nih, gitu. Kasusnya sudah ada nih, baru mereka bisa memberikan bantuan. Tapi kalau kasusnya masih belum jelas, orang juga kagak tahu di mana apa yang harus dilakukan, karena
Come on, polisi bukan dukun yang bisa tahu lokasinya orang di mana-mana ya. Jadi itu aja pesan aku buat teman-teman yang nanya detailan gimana atau gimana cara untuk ke Kamboja, Myanmar atau pengen jadi agen judi slot bangsat. Tuh, bangsat itu orang-orang yang nanyain pengen jadi agen judi slot, please putus itu ya. Yang bang ada lamaran nggak buat agen judi slot, jangan bodoh-bodohi orang lain untuk menjadi agen lah ya, jangan. Untuk bajing-bajingan nih, untuk mafia-mafia yang gila ya. Ini aku agak emosional. Kenapa? Karena ternyata baru ketahuan ada beberapa agen yang tukang ngambil-ngambil orang, mencari-cari orang nih adalah orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia menjual saudaranya sendiri orang Indonesia kepada orang lain untuk melakukan sebuah tindakan kriminal. Bangsat. Swear. Kan beli. Aku sorry kalau kata-kata kasar. Kalau kata-kata aku agak kotor, tapi beneran deh. Orang yang lu culik, orang yang kalian culik, orang yang kalian sekap, itu punya keluarga. Bahkan beberapa dari mereka memiliki anak-anak kecil. Ayolah, untuk teman-teman di Indonesia lebih aware. Dan untuk bangsat-bangsat yang suka nyari-nyari orang buat dijual, berhenti sekarang. Ya, kalian juga punya keluarga, kalian juga punya saudara. Gunakan hati kalian. Aku yakin, aku tahu bahwa faktor utama adalah soal ekonomi. Tapi untuk apa sih kita punya kedaulatan finansial sendiri kalau dengan menjual orang lain? Jadi please stop it. Ya, lebih baik. Ya agak muna banget ya kalau bilang lebih baik sedikit tapi daripada lebih baik sedikit asal halal daripada gede tapi haram. Tapi ya in some case untuk beberapa kasus itu lebih baik. Ya daripada sedikit asal halal, ya lebih baik banyak asal halal. Caranya gimana? Aku nggak akan bawa nama Tuhan. Tapi aku tahu bahwa semesta punya cara untuk mengangkat derajat kamu. Yang saat ini sedang terpuruk, yang saat ini disepelekan. Aku yakin bahwa semesta punya cara. Dan kalian harus tahu bagaimana cara untuk menuju undangan semesta menjadi orang yang luar biasa. Salam dari aku, orang yang biasa-biasa aja dan tetap menjaga kewarasan. Dan I hope you guys juga tetap menjaga kewarasan. Apapun yang terjadi, susah cari kerja, please, aku juga susah. Ya, gak enak sama seperti kalian. Semuanya sama di dunia ini gak ada yang enak. Dunia pekerjaan gak ada yang enak. Ya, jalani apa yang ada dulu, yang bisa kalian lakukan, maksimalkan itu dulu. Kalau emang ternyata sudah gak bisa, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Dilecehkan orang, direndahkan orang, coba lagi. Jangan pernah menyerah. Ya, karena aku pun juga berjuang dengan hal-hal seperti itu. Tetap menjaga kewarasan ya. Jangan lupa subscribe. Sorry kali ini aku agak serius sedikit karena sekali ini adalah bentuk keprihatinan dan bentuk kekhawatiran dari aku yang paling dalam. Bye.